Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya. Kali ini kita mau nge-review salah satu perumahan eksklusif yang ada di daerah Cisauk. Perumahan ini dibangun oleh Sinar Gading Group dengan total luas lahan sebesar 2,8 hektar dan di dalamnya akan dibangun kurang lebih sekitar 174 unit rumah aja. Untuk lokasinya juga cukup strategis, hanya 10 menit dari Ion Mall BSD, 8 menit ke AS BSD, dan 15 menit ke exit tol Serpong. Untuk aksesibilitasnya juga cukup mudah, hanya 2,5 km ke stasiun Cicayur dan 2,7 km ke rencana exit tol Serpong Balaraja. Penasaran kan? Langsung aja kita kepoin rumahnya, tapi buat kalian yang baru aja ngeliat channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan kalian bisa aktifkan loncengnya ya, supaya kita tahu nih kalau channel Property Hunter bermanfaat buat kalian. So, selamat datang di Go Home Resident. Go Home Residence menawarkan rumah-rumah dengan gaya modern tropikal Japanese style ya. Untuk tipe rumahnya ada 4 tipe di sini. Untuk yang tipe 1 lantai namanya tipe Niji, kemudian ada tipe 1,5 lantai namanya tipe Akarui, dan untuk tipe 2 lantainya ada tipe Heiwa dan juga ada tipe Shizuka. Untuk jaringan utilitas seperti kabel listrik, kabel telepon itu semua sudah underground utilities ya. Jadi untuk lingkungannya pasti lebih rapi. Untuk row jalan juga cukup lebar, yaitu 7 meter. Tepat di belakang saya ini adalah show unit tipe Akarui dengan luas bangunan 49 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi. Dimensinya lebarnya 7 meter, panjang ke belakang 10 meter. Rumahnya 1,5 lantai, di dalamnya terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang kerja di bagian mesaninnya ya. Oke, kita bahas dulu dari bagian fasad rumahnya ya. Untuk di bagian atasnya menggunakan desain segitiga plana yang dibuat menghadap ke samping. Untuk bagian atapnya menggunakan baja ringan yang ditutup dengan genteng metal berpasir berwarna hitam. Kalau teman-teman perhatiin, di bagian atasnya tuh dibuat menjorok ke depan ya, dengan adanya dak-dak beton di bagian bawahnya nih. Untuk warna rumahnya juga cukup kalem, yaitu ada warna krem, dan di sebagian dindingnya juga menggunakan conwood ya. Sesuai nih sama konsep rumahnya, modern tropical Japanese style. Rumah ini menggunakan pondasi batu kali dengan struktur beton bertulang. Untuk listriknya diberikan daya 1300 watt. Kemudian di bagian dindingnya sudah menggunakan bata merah dan sudah double dinding. Untuk di bagian depan rumahnya juga udah dikasih 1 carport yang muat banget untuk taruh mobil SUV, juga masih muat nih. Kemudian masih bisa ditaruh 1 motor juga masih bisa. Nah, untuk di bagian carport ini luasnya kurang lebih 4 meter, lebarnya, panjangnya kurang lebih sekitar 4,275 meter. Carportnya dibuat simpel aja dengan cor beton dan ada garis-garis tali airnya nih. Jadi kalau misalnya hujan, airnya bisa turun dengan sangat baik ya. Di sebelah carportnya juga masih ada 1 space lagi nih. Tapi space ini tuh nggak bisa untuk taruh mobil ya, karena ada pembatas di bagian depannya nih. Mungkin teman-teman bisa gunakan space ini untuk taruh kendaraan motor atau sepeda juga masih bisa ya. Nah, di sebelahnya ada taman, yang kalau di rumah contoh ini tuh mereka menggunakan taman-taman ala Jepang nih. Nah, kalau di Go Home Residence, untuk tamannya tuh dikasih nama loh. Ada namanya Chisai Niwa, itu yang artinya taman kecil. Kemudian ada Utsukushi Niwa, itu artinya taman yang cantik. Jadi lingkungannya pasti lebih indah ya. Nggak cuma tamannya aja loh yang dikasih nama Jepang. Untuk sport clubnya juga dikasih nama Jepang, yaitu Sawayaka, yang artinya cerah dan menyegarkan. Jadi harapannya tuh buat penghuni Go Home Residence setelah penat
bekerja seharian di kantor, begitu pulang ke rumah bisa merefresh kembali di sport club tersebut. Asik banget kan? Selain dinding, di sebagian fasad rumahnya juga dikasih aksen-aksen kayu berbahan konwood seperti ini teman-teman. Nah, untuk aksen kayunya nih dibuat sampai ke bagian atasnya nih, dengan perpaduan garis-garis tali air yang dibuat vertikal ke atas. Jadi tampilan fasad rumahnya tuh selain lebih modern juga terlihat lebih tinggi ya. Untuk jendelanya juga cukup besar. Di sini ada jendela sebagai akses cahaya masuk ke area living roomnya. Untuk kusen jendela dan pintunya menggunakan bahan aluminium yang dicat berwarna hitam. Sebelum masuk ke dalam rumahnya, kita bakal ngelewatin satu teras yang tingkat elevasi ketinggiannya tuh berbeda sama area carportnya ya. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 0,6 meter dikali 1 meter. Oh ya, seluruh rumah di Go Home Residence juga memiliki fitur-fitur yang udah canggih loh. Contohnya ada smart lamp dan juga Google Assistant yang bisa teman-teman akses hanya melalui gadget teman-teman aja. Dan nggak cuma itu aja, di sini juga udah menggunakan smart door lock yang bisa diakses menggunakan PIN, sidik jari, kartu akses atau kunci manual ya. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk dari pintu utama, kita bakal ketemu sama satu area living room dengan konsep open space. Area living room ini ukurannya 3,2 meter dikali 4 meter. Untuk sirkulasi udara dan cahaya juga sangat baik ya, karena untuk ceiling to floor di rumah ini kurang lebih sekitar 5,8 meter. Dan untuk furniture di rumah ini tuh cakep banget ya, ala-ala Jepang gitu. Ini tuh bisa banget dijadiin inspirasi kalau teman-teman beli rumah di sini. Karena kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini tuh dapatnya kosongan ya. Oh ya, untuk di bagian lantai rumah ini, kalau teman-teman perhatiin tuh mereka menggunakan aksen-aksen kayu yang menggunakan bahan vinil ya. Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, itu dapatnya homogeneous style ukuran 60 x 60 ya. Untuk di bagian living roomnya dibuat dengan konsep open space, muat banget untuk area dining room dan juga ada area dapurnya nih. Area dining roomnya muat banget untuk 4 orang dan untuk area dapurnya juga sudah cukup lengkap ya. Sudah dilengkapi dengan area storage di bagian atas dan di bagian bawah. Kemudian di sini udah ada area kitchen sink dan juga keran, ada kompor dan juga ada cooker hood. Gak ketinggalan di bagian sampingnya juga ada dispenser dan juga bisa diletakkan kulkas seperti ini. Area kitchen setnya tuh simple aja, mereka menggunakan 2 ton warna putih dan warna coklat. Jadi meskipun rumahnya compact, dengan penataan yang rapi seperti ini tuh bikin rumahnya jadi terlihat lebih spacious lagi ya teman-teman. Di sebelah area kitchennya terdapat satu wastafel nih. Menurut saya posisinya cocok banget ya ditaruh di sini. Karena lagi masa pandemi kayak gini, kalau misalnya ada saudara atau teman datang, itu nggak lupa untuk sering-sering cuci tangan ya. Oke, sekarang saya sudah berada di kamar anaknya nih. Untuk ukurannya kurang lebih 2,8 meter dikali 3 meter. Cukup luas ya. Nah, yang menariknya dari kamar anak ini tuh mereka menggunakan pintu sliding door kayak gini teman-teman. Jadi nggak makan tempat gitu ya. Kamar anak ini juga bisa banget ditaruh satu kasur yang ukurannya cukup besar. Dan di bagian sampingnya masih bisa ditaruh meja belajar nih buat si kecil. Emang pas banget ya lagi pandemi kayak gini, memang kita butuh space untuk anak-anak tuh belajar dari rumah. Di sebelah kasurnya juga dikasih satu wardrobe dengan rak gantung seperti ini. Dan ada area-area storage lagi di bagian bawahnya nih teman-teman. Ini tuh bisa banget ditaruh pakaian anak ya. Oh ya, kamar anak ini juga memiliki jendela yang menghadap ke area depan rumahnya. Jadi udah pasti cahaya bisa masuk dengan baik ke kamar ini ya. Setelah lihat kamar anaknya, saya mau tunjukin kamar utamanya. Di bagian pintu juga sama ya, menggunakan sliding door. Jadi kamarnya tuh terlihat lebih spacious. Kamar utama ini ukurannya 3 meter dikali 4 meter. Cukup luas dan lebih besar dibandingkan kamar anaknya ya. Di sini bisa banget ditaruh satu kasur ukuran queen atau king. Dan di sebelahnya masih bisa ditaruh meja untuk nyonya berias nih.
Yang paling saya suka dari kamar ini tuh ada aksen-aksen kayu yang mengelilingi headboard kasurnya nih, dipadukan dengan lampu-lampu LED dan lampu tembak di bagian atasnya. Jadi kamar utama ini tuh terlihat lebih modern dan lebih hangat ya. Di bagian depan kasurnya terdapat satu laci dengan storage di bagian bawahnya nih. Di sini bisa teman-teman gunakan untuk menaruh TV mungkin ya. Dan di bagian belakangnya terdapat bukaan jendela sebagai akses masuk cahaya nih. Dan ini tuh view-nya ke area backyard rumahnya. Jendela ini juga bisa dibuka nih. Jadi kalau misalnya dibuka kayak gini, untuk sirkulasi udara bisa masuk dengan baik ke area kamar tidurnya. Jadi nggak pengap ya. Dan dengan adanya jendela ini, pastinya nggak perlu sering-sering nyalain lampu. Lebih hemat energi ya. Di bagian sini juga terdapat satu area wardrobe nih yang cukup tinggi sampai ke atas. Di bagian tengahnya juga dikasih aksen-aksen cermin. Jadi kamarnya tuh bisa terlihat lebih luas lagi. Di bagian samping terdapat satu area storage terbuka yang bisa teman-teman gunakan untuk taruh buku, taruh hiasan-hiasan juga bisa. Rumah ini juga sudah dilengkapi kamar mandi dengan ukuran 1,25 meter dikali 2 meter. Di sini sudah dipisahkan antara area kering dan area basah, tinggal ditambahin shower panel aja. Di bagian bawahnya sudah menggunakan keramik ukuran 30x30 dan di bagian dindingnya menggunakan 2 ton warna. Di sebagian menggunakan warna putih dan di sebagian lagi menggunakan warna hitam. Dindingnya menggunakan keramik ukuran 30x60 dan sudah dibuat sampai ke bagian atasnya. Untuk sanitarinya juga sudah premium ya, menggunakan Toto, dan di sini ada kloset duduk beserta dengan showernya. Kamar mandi ini juga udah dilengkapi sama satu bukaan jendela yang menggunakan kaca es. Persis di sebelah area kamar mandinya terdapat satu area backyard nih. Untuk akses menuju ke area backyardnya di sini menggunakan pintu kaca dengan framing aluminium berwarna hitam. Dan bisa diakses dengan menggunakan sliding door seperti ini. Untuk area backyardnya sendiri ukurannya kurang lebih 2,5 meter dikali 2,6 meter. Kalau di rumah contoh ini area backyardnya digunakan sebagai area taman belakang nih, dengan adanya aksen-aksen batu koral sikat dan juga ada tanaman-tanaman kecil. Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, area backyard ini tuh bisa digunakan sebagai penambahan area living room, atau mungkin bisa dijadiin untuk service area, bebas. Kita udah selesai explore lantai satunya. Kita mau lihat lantai mezaninnya nih. Ini adalah tangga menuju ke area lantai mezaninnya. Di sini mereka menggunakan besi baja yang dicat berwarna hitam. Kemudian di bagian anak tangga dan juga railing tangganya mereka menggunakan kayu ya. Di sini juga ada aksen-aksen jaring-jaring gitu teman-teman, menggunakan bahan besi. Kalau menurut saya untuk area tangganya cukup kokoh ya. Oke, sekarang saya sudah berada di area mezaninnya nih. Area mezanin ini ukurannya 3 meter dikali 2,8 meter. Ini tuh bisa banget teman-teman gunakan sebagai area untuk bekerja, area untuk hobi, atau mungkin area untuk berkumpul sama keluarga juga bisa ya. Untuk di bagian atasnya mereka menggunakan bentuk yang sama seperti bentuk atapnya ya. Dan di sini tuh ada aksen-aksen kayu mengelilingi area mezanin ini. Area mezanin ini juga memiliki satu jendela lagi yang menghadap ke bagian depan rumahnya. Oke guys, tadi kita udah review salah satu show unit yang ada di Go Home Residence. Kali ini saya sudah ditemani sama Pak Joy. Beliau adalah marketing director dari Go Home Residence. Selamat pagi Pak Joy. Pagi, Dedi, apa kabar? Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. Iya, sama-sama. Pak, bisa nggak dibantu jelasin ke teman-teman properti hunter nih Pak, mengenai profil singkat dari Go Home Residence sendiri Pak? Ya, sebelum bicara mengenai Go Home Residence, siapa tuh Go Home Residence? Kan itu sebenarnya ya. Jadi, Go Home Residence itu digawangi oleh Sinar Gading Group. Ya, Sinar Gading Group ini berdiri tahun 2017. Nah, proyek pertama kami ada di Tambun, Bekasi, namanya Sinar Gading Residence. Bisa dicek di web juga. Nah, setelah itu kita sukses di sana, Tambun, kita beralih ke Cisauk. Yaitu kita bangunlah namanya Go Home. Ya, tentunya Dedi harus tahu alasan kenapa kita ambil di Cisauk, itu ada alasan yang paling detail.
Oke, apa tuh Pak kira-kira? Alasan pertama tentunya nggak dipungkiri BSD ataupun sekitar Serpong ini daerah matahari terbit ya dibilangnya. Karena kenapa? Ini daerah lagi benar-benar lagi seksi-seksinya. Kenapa bilang seksi? Karena emang daerah ini banyak dilirik oleh para investor sampai Parung Panjang sana juga. Nah, makanya kita lihat tanah di Cisauk Serpong ini, apalagi cuma 10 menit dari Ion BSD, ini satu potensial yang luar biasa yang kita bisa tawarkan kepada para pembeli di tempat ini, Go Home. Wow. Jadi sekarang lagi dibangun simpang susun di BSD, namanya simpang susun CBD. Ion situ kita lagi dibangun simpang susun seperti Semangginya Jakarta. Nah, sekarang kita bayangin kembali lagi ke Go Home, kita lihat kalau simpang susun BSD ini udah jadi, betapa gilanya harga di sini. Bener. Ya, itu jadi seperti bayangan, seperti kalau rumah kita di Kuningan, Jakarta. Jadi ini adalah Kuningannya Tangerang nantinya. Wow. Kira-kira begitu. Jadi ini selain good residential juga good investment ya Pak? Good investment dan good healthy. Wow. Nah, itu yang paling utama itu. Yang banyak dicari nih. Iya, sekarang lagi banyak cari orang healthy, senang kesehatan ya. Apalagi kenapa kita ambil lokasi sini? Tadi pertama dekat pintu tol, nanti kan cuma 3 kilo dari sini. Pintu tol ya, bukannya tolnya, pintu tol, ya kan? Namanya pintu tol Jatake namanya nanti rencana. Terus yang berikutnya lagi, yang tidak dimiliki develop tempat lain, itu apa? Kita punya 4 danau, ya, dikelilingi pada. Dan yang ketiga, yang tidak dimiliki apa? Kita dikelilingi, diapit oleh 2 stasiun. Oke. Satu Cicayur sama stasiun komuter lain Cisauk. Oke. Iya, jadi kalau Cicayur itu cuma 5 menit dari sini. Wah, dekat banget. Dekat banget, kalau Cisauk 10 menit. Oke. Jadi 2 stasiun di AP, tinggal kita pilih mau yang Cisauk atau mau yang Cicayur. Jadi kalau misalnya beli rumah di Go Home Residence, kerja di Jakarta juga nggak jadi masalah ya Pak ya? Iya, banyak klien kami di sini yang sudah beli sini kerja di Tamrin, di Palmerah. Kenapa? Karena dia tahu akses kereta apinya enak. Oke. Karena kita menuju ke jalan kita, dapat dibilang jalan darat ya. Kalau jalan udara itu adalah kita bilang jalan tol. Ya, ini di luar jalan tol ya. Jalan darat itu melalui ada 3 akses. Oke. Satu dari ICE BSD, kedua dari Intermoda BSD, ketiga dari Cisauk. Jadi ada 3 akses. Jadi kalau macet di Intermoda, kan Intermoda sekarang udah macet nih. Ya. Kita lewat ICE BSD, udah, ya kan? Jadi banyak alternatif menuju ke Roma. Oh, bukan Roma, menuju ke Go Home maksudnya. Bukan ke Roma. Nah Pak, untuk Go Home Residence ini kan salah satu perumahan eksklusif ya Pak ya? Ini total bakal dibangun berapa rumah dan kira-kira konsepnya bakal kayak gimana nih Pak? Modern Japanese style. Makanya kamu lihat tamannya semua ini taman-taman dari Kyoto kita ambil, jembatan Jepang juga, ya ada Hattori juga, pintu gerbang Jepang kita bawa juga di sini. Taman-tamannya juga, semua rumah di sini kita kasih tabebuya. Tabebuya itu adiknya dari Sakura. Oke. Nah, jadi setiap rumah punya tabebuya. Jadi benar-benar bernuansa konsep Jepang di sini. Wah. Nah, kira-kira begitu ya konsepnya. Nah, luas lokasi kami adalah 2,8 hektar. Nah, 2,8 hektar dengan total unit ada 174 unit. Terus salah satu hal unik lagi nih Pak dari Go Home Residence yang saya baca ya Pak ya, itu untuk fasilitas-fasilitasnya juga dikasih nama-nama Jepang gitu ya Pak ya? Iya, betul. Salah satunya kita punya clubhouse namanya Sawayaka Clubhouse. Nah, Sawayaka bahasa Jepangnya adalah relax, refreshing. Jadi ini adalah untuk clubhouse untuk keluarga. Kita ciptakan namanya Sawayaka. Bentuk bangunannya kita buat gaya restorasi Meiji tahun 1865. Jadi arsiteknya namanya Taisa Zukuri kalau bahasa Jepang. Nama arsiteknya namanya Gaya Taisa Zukuri. Jadi bentuknya antik sekali. Dan ini adalah milik dari warga yang membeli di Go Home. Dan ini nggak boleh orang luar nggak boleh masuk. Eksklusif Eksklusif. Ya? Oke. Jadi anggap orang beli Go Home dapat swimming pool, dapat gym di dalamnya juga, ruang fitness, dan juga ruang pertemuan warga juga di sana ada nanti. Begitu kira-kira. Kita udah mikirin sampai sana itu untuk warga gitu. Ini rumahnya ready atau inden Pak? Ini rumah contoh sudah ada, posisinya adalah inden. Tapi kalau ruko sudah siap. Oke. Nah, September nanti, ya kan? Kalau rumah adalah inden. Ya, kira Berapa begitu. lama tuh Pak? Nah, indennya itu adalah paling lama tuh 24 bulan. Nah, kita sebaiknya ngomong apa adanya di depan. Tapi kenyataannya sebenarnya nggak segitu. Bisa lebih cepat. Bisa ya, Pak? lebih cepat. Cuma ini cuma kita menjaga ya. Jadi sebaiknya kita ngomong harus pahit di depan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya konsumen juga puas. Oke Pak, jadi buat teman-teman property hunter nih Pak, Ya. yang tertarik untuk beli rumah di Go Home Residence, ada cara bayar apa aja nih Pak? Nah, itu yang menarik. Karena kita kan melihat milenial banyak yang beli di tempat sini. Makanya DP-nya 10%,
60 juta itu cuma dicicil selama 12 kali. Jadi cuma 5 juta. Cuma 5 5 juta. Bahkan kemarin ada orang beli dari Tanjung Priuk ke sini. Tanjung Priuk, bayangin anak muda 2 orang ke umurnya sekitar 30 tahun dia beli di sini karena dia lihat DP cicilan 10% cicil 12 kali. Ya kan? Nah, ini yang menarik bagi mereka gitu. Oke. Itu menarik itu. Mantep banget tuh, Pak. Mantap. Jadi semua makanya tujuan kita kan untuk milenial juga nih kan. Nah, apalagi gini, Dedi. Kenapa kita beli lokasi Go Home ini? Karena banyak orang tua yang tinggal di daerah BSD. Ingin dekat anaknya. Nah, ini pusat tepat ini. Jadi dekat sama orang tua. Makanya promo kita adalah rumah papa mama dekat rumahku. Jadi buat teman-teman milenial nih nggak perlu lagi untuk pecahin celengan atau mungkin yang boros misalnya itu nggak perlu repot-repot lagi ngumpulin DP, langsung aja cicil di developer. Cicil di developer. Wah mantap banget Pak. Tabungan jadi kan? Itu. Kalau misalnya selain KPR ada cash bertahap gitu Pak? Ada sampai 36 kali. Cash bertahap 36 kali. Bayar DP 10%, sisanya 36 kali, 24 kali, sama 12 kali. Jadi 12, 24, 36. Wah, mantep Gitu. banget nih Pak. Iya. Oke, untuk teman-teman properti hunter nih Pak, yang udah ngeliat video ini dan ternyata mereka tertarik banget nih sama Go Home Residence. Kira-kira ada promo khusus nggak? Nah, saya kagum dengan properti hunter, Dedi. Karena anak kreatif semuanya, anak-anak muda semua. Khusus properti hunter sini, ya pembeli dari properti hunter. Boleh kita cerita, boleh? Boleh dong. Kita akan berikan bonus BPHTB free. Wah, lumayan tuh Pak. Asal ke properti hunter ya. Oke. Terus yang kedua, selain BPHTB free, yang kedua kita kasih bonus AC. Wah. Yang ketiga, bonusnya adalah smart home. Ya, kita akan kasih semua smart door lock di situ ada, ya, smart light juga kita ada. Dan kalau untuk tipe besarnya kita akan berikan Google Assistant. Jadi tinggal kita ngomong aja nih, lampu nyala, on, lampu on, dia on nyala ya. Jadi semuanya serba digital. Makanya kawasan kami sebut namanya Smart Residence. Ini saya mau masuk ke pertanyaan terakhir tapi paling penting nih Pak. Apa nih? Kira-kira kenapa sih Pak teman-teman properti hunter itu wajib banget untuk beli rumah di Go Home Residence Pak? Ini satu pertanyaan yang cerdas menurut saya. Kenapa saya katakan cerdas? Karena ingat Go Home, ingat Serpong. Wah, Serpong itu saya katakan adalah matahari terbit, ya. Jadi benar-benar ini adalah merupakan suatu yang menjadi rising star nantinya di wilayah Serpong dan sekitarnya. Karena semua BSD pun akan berkembang menuju ke Rumpin semuanya. Nanti akan di sini jalan depan kami itu akan diperlebar 14 meter nanti di depan kami. oke. Di samping kami danau tadi itu akan dilebar kurang lebih sekitar 18 meter jalan padat karya itu nanti. Nah, jadi daerah sini akan menjadi daerah ramai nantinya. Kenapa kami beli di tempat ini? Karena terus terang karena di sini ada developer-developer besar yang sudah masuk ke tempat ini sehingga kita bisa masuk di tempat ini. Nah, itu kira-kira kenapa orang harus beli di sini. Yang kedua, kenapa orang harus beli di Go Home? Itu ada satu alasan yang sangat klasik. Alasannya adalah harga sangat terjangkau. Kalau kita mau membeli sesuatu, kita harus melihat gennya kita dapat atau enggak nih. Kalau harga sudah terlalu mahal, jangan ngambil. Ya. Nah, harga kita masih 600 jutaan, ini sesuatu yang akan kenaikannya akan cepat. Kenapa kenaikan cepat? Bayangin, Dedi, begitu pintu tol jadi, kenaikannya berkali-kali lipat di sini. Wah. Iya, betul kan? Begitu stasiun kereta api Cicayur nanti akan dibentuk menjadi, ke depannya saya lihat dari Pemda itu ya, ke depannya kalau nggak salah itu akan dibentuk menjadi duku atasnya Sudirman nantinya di sana. Wow. Nah, jadi keduanya terbesar dari Cisauk nantinya. Nah, karena Pemda setempat sini udah ngelirik bahwa ini akan daerah potensial. Tentunya potensial untuk pajaknya mereka juga, ya, daerah mereka juga ya untuk Tangerang. Jadi ini satu kesempatan bagi teman-teman semua kenapa harus beli di Go Home. Kira-kira begitu. Oke, udah denger kan kenapa harus beli rumah di Go Home Residence? So, buat kalian yang tertarik untuk tanya-tanya atau mungkin mau pesen nih di Go Home Residence, caranya gampang. Kalian tinggal klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih banget nih Pak Joy. Sama-sama Didi, terima kasih. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu ya Pak. Sama-sama sukses buat Property Hunter dan teman-teman Property Hunter. Amin. Jadi kesimpulannya, selain lokasinya yang strategis, perumahan ini juga menawarkan spesifikasi bangunan yang cukup premium dan fitur-fitur yang kekinian ya. So, demikianlah home tour kita hari ini. Jangan lupa untuk like videonya dan support kita terus dengan subscribe channel ini. Supaya kita bisa tahu nih kalau channel Property Hunter itu bermanfaat buat kalian. Follow Instagram kita juga buat tahu kira-kira perumahan mana lagi yang bakal kita kepoin selanjutnya.
Kita juga punya TikTok loh, jangan lupa di follow ya. Mudah beli rumah, siapa takut. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.